Makasih. Eh, saya hanya mau memberikan sedikit apa yang bisa saya pahami tentang transisi energi, tapi yang akan berhubungan dengan serikat pekerja. Sejujurnya di satu sisi saya selalu curiga ketika ada satu perjanjian-perjanjian internasional yang justru kedepannya seringkali membuat keterjepitan pada negara-negara yang berkembang. Contoh begini, energi fosil, sumber dayanya tentu di negara-negara berkembang kebanyakan seperti Indonesia. Dan ketika negara-negara barat telah menemukan sesuatu, kemajuan teknologi di bidang energi, dengan mudahnya, ini di satu sisi dulu, dengan mudahnya mereka mengatakan isu global warming, ya kan? Itu fosil, energi fosil, salah satu penyebab utama. Sebenarnya ya, kalau penyebab utama juga bisa seperti deforestasi, itu termasuk besar, pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan sistem vegetasi yang tidak sistematis, itu juga penyebab daripada kenaikan karbon. Nah ini satu dulu nih, artinya begini, kemerdekaan dalam menentukan nasib bangsa itu harus dimiliki nanti di dalam G20 dulu. Itu yang utama. Karena dengan demikian, maka kita tidak terlalu terintervensi ke keinginan pihak luar untuk membuat kita regulasi, dalam pembuatan regulasi gitu. Karena regulasi-regulasi yang dibuat itu nanti juga akan mengena kepada kami, buruh. Jadi jangan nanti kita tidak sadar bahwa kepentingan-kepentingan daripada isu-isu ini malah berefek tidak baik kepada buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah kalau kita mengatakan 2050 atau lebih cepat. Terus bagaimana yang selama ini PLTU, bahkan sampai sekarang PLTU masih ada yang dibangun kan? Kita udah punya kontrak. Apa sebatas segampang itu kita memutus kontrak gitu. Kalau kita mau percepat lalu membayar penalti atas pemutusan kontrak itu, siapa yang bayar? Ini harus kita pikirkan, karena ini akan pasti menyangkut regulasi. Nggak usah dulu kita berbicara bagaimana kita mensosialisasikan. Kami butuh dulu satu regulasi yang pasti nanti. Perundang-undangan yang pasti buat kesejahteraan buruh. Dan ini harus ditentukan dari suatu sifat kemerdekaan dulu. Nggak boleh kita terlalu diintervensi. Memang peluang ada. Karena bagaimanapun kita akui, peluang yang saya lihat di sini, rare earth mineral itu akan dipakai dalam perkembangan energi terbarukan. Contoh misalkan untuk penggerak mobil listrik, itu tentu menggunakan rare earth mineral. Itu tambang-tambang rare earth mineral itu tetap di Indonesia juga, salah satu pemasoknya. Itu peluang di pertambangan. Itu nanti bisa membuka peluang-peluang baru juga. Tapi kan seperti saya katakan tadi, sejauh mana kita bisa merdeka untuk itu? Sejauh mana kita pastikan bahwa ini tidak ada karena Barat ini jago ini, tapi dia nggak dapat pasok batu bara, udahlah ini dari kita. Sedangkan kita belum siap untuk itu. Kita nggak bisa serta-merta memutuskan semua kontrak-kontrak yang udah dibuat oleh pemerintah gitu. Misalkan kalau kita buat percepat 2060, itu saya rasa bagus, nggak usah dibuat dipercepat. Jadi kita pun serikat buruh tahu, oh 2060 kita dari ambil 2060 stop. Berarti turun 2050 apa yang target pemerintah? 2040 apa? Nah dari situ juga kami buruh mempersiapkan semua buruh dalam menyongsong itu, transisi itu. Karena transisi ini kan sebenarnya waktu menuju akhir, kan itu. Nah dari regulasi yang terjadilah kami juga bisa mensosialisasikannya. Jadi sebenarnya saya sangat merindukan nanti di G20 itu pemerintah kita benar-benar ada satu kemerdekaan lah, bukan suatu desakan. Kalau soal resiko dan peluang tentu banyak gitu. Itu pun nanti menurut saya bisa di sejalan perkembangan itu
kita banyak ahli kok yang akan memikirkan itu. Tapi yang penting pertama, suatu perundang-undangan yang baik bagi masyarakat itu harus ditentukan dari sikap kemerdekaannya dulu. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Langsung ke Ibu Nikasi. Dibuat singkat ya, Bu Nik.